Balik lagi di Hamam Interview episode keempat. Yes. Bersama ini gila kita baru ketemu loh. Baru ketemu kita. Tapi lu gak pernah punya bintang tamu. Lah, bintang tamu tuh gak harus beda-beda. Sama gak apa-apa, yang penting isi obrolannya. Iya isi obrolannya beda-beda, tapi intinya sama, kosong. Tapi kita sama-sama kosong. Karena banyak orang di Indonesia yang belum bisa ngeliat sampai inti ke dalamnya pembahasan kita. Banyak loh yang kita bahas dan berguna. Terakhir kita ngebahas apa? Ingat gak lo? Ingat lah. Apa? Kalau misalnya mau buka F&B, Ya. kalau lu adalah seorang bapak-bapak, Hah? bawa nama fisiknya. Betul. Pak Kumis, Ah. Pak Gendut. Kalau- Tapi kalau lu ibu-ibu, bawa nama anak. Nama anaknya. Tapi nama anaknya harus yang bagus. Mama Adel, Mama Kenzi. Oh, bagus kan? Ada Jangan. isinya loh. Lu bayangin orang yang nonton YouTube kita ya walaupun gak seberapa ya walaupun 3, 4 tapi itu gue semua dapat pemahaman dia soal buka bisnis. Tapi enggak, topik kita juga tapi udah nggak relevan. Topik kita tuh udah ketinggalan banget, kayak sekarang orang udah kehitung jari bikin usaha dengan nama-nama kayak begitu. Emang sekarang orang buka usaha kebanyakan apa? Nih kita mau bahas usaha lagi. Enggak cuma Ya kan? maksud gue sekarang tuh orang-orang tuh udah pada keren-keren. Misalnya udah jarang orang yang buka restoran, buka kafe gitu-gitu bawa nama-nama kayak yang tadi gue bilang itu. Gue udah terlalu kuno, makanya kayaknya mungkin orang-orang udah pada nggak relevan lah. Sekarang aja nama-nama Kopi Tagram, Maca Bele, Nako gitu ya. nah kayak gitu-gitu. Tapi kan tren selalu berputar. Lu percaya akan hal itu nggak? Orang bilang tren itu cuma muter di situ-situ aja. Setuju, pada akhirnya dia akan balik lagi kan, nge-repeat lagi Balik kan. lagi. Jadi kayak misalkan di sekarang 2026. Tren lagi ramai balik ke 2019 30 juta. Enggak terlalu jauh lah. Ya balik ke 1916 waktu itu. Enggak lah, 1990-an aja. Acting Lah juga itu udah kan tren-tren yang bikin yang pakai lagu-lagu zaman-zaman dulu itu loh yang 90, enggak 1916. Lah kan sekarang 2026. Terus? Beberapa tahun yang lalu balik lagi 1916. 19 paling 90-an, 80-an yang masih relevan. Enggak ada orang ini nih film tahun 70-an enggak. Udah itu aja udah terlalu jauh, paling tahun 90-an. Godfather misalnya itu. Godfather emang tahun berapa? 1945. Goblok. Ya kan itu aja udah lama tapi 1970-an, enggak Godfather 1970-an. tapi masih relevan kan sampai sekarang. IMDb Iya. rating tertinggi. Ya kan berarti tandanya apa? Tren itu nggak menentukan apakah itu relevan atau enggak, cocok atau enggak. Selagi masih ada pasarnya orang yang mau, ya oke-oke aja. Yang gue tadi udah bilang sama lo, ya kan, lo juga bikin YouTube kayak begini, bintang tamu gua aja, obrolan nggak ada isinya. Ada tuh kayaknya dipromoin, nggak lo promoin juga di TikTok apa klip-klip pendek. Lo sewa clipper lah minimal. Ya udah, nih sekarang gini, mumpung belum sukses banget nih, ya kan? Kabar. Oh, ini gue harus buka dulu nih, labelnya. Nah, lo lihat nih, udah berjalan berapa episode? 4 ya. 4. Brand belum ada yang masuk tuh, udah begini-gini aja dari tadi. Brand belum ada yang masuk. Lah, karena emang susah ngebangunnya, lu lihat. Sampai harus lu buka merek air mineral. Ya karena apa? Karena gue belum didukung sama brand ya. Coba brandnya dukung gue, pasti gue tempel nih di sini nih di depan kamera. Terus kitanya? Gak usah kelihatan, yang penting brandnya bro. Itu adalah cara promosi terbaru. Ya enggak, orang mau ngeliat poin video itu gimana, ngeliat kitanya lagi ngobrol gimana. Karena dia nggak perlu ngeliat kita kayak gimana, yang penting dia denger isinya. Ini tuh ditonton sama orang-orang yang mau tidur gitu-gitu. Orang mau tidur. Orang mau tidur, teman podcastnya sebelum tidur, lagi naik motor, lagi masak. Dengerinnya kayak obrolan kayak gini-gini. Ya Allah, gue tidur mending gue nyetel musik pengantar tidur, mending lagu-lagu lofi gitu-gitu lah, ngapain dengerin kayak begini. Nggak Betul. jelas. Udah berapa episode kita jalan, lu nggak pernah setuju sama ide gua. Ya karena lu nggak masuk akal, orang tidur ngapain dengerin ngobrol kayak begini, debat-debat kosong. Apa hal yang kita debatin hari ini? Coba kasih kita debatin yang berat dan berbobot. Konten lu sama gua, Iya. ya kan? Lu awal bilang lu pengen bikin Hamam Interview, berarti base-nya adalah Soleh interview dong. Iya, Mirip-mirip bisa. gitu dong. Mirip-mirip gitu. Tapi lu lihat dong Soleh, Vincent Rompis, Nah, ya kan orang-orang gede. Sedangkan lu gua lagi. gini. Siapa tadi namanya? Soleh. Solehun itu udah terkenal kan, dia udah punya nama. Dia kenal banyak orang. Gue yang kenal siapa? Nggak banyak. Lu doang yang gue kenal sekarang. Makanya tadi gua bilang hire clipper, orang untuk ngeklip obrolan kita dipotong-potong dikit-dikit. Biar ada yang kan TikTok kan lebih Gue tuh nggak suka sama konsep clipper.
Lah terus naiknya gimana, kan lu tau Karena bangun konsep community clipper susah. adalah motong-motong obrolan, gue nggak suka dipotong. Emang lu suka obrolan dipotong? Enggak, tapi kan itu kan Ya kan tuh gue nggak suka. kan gue belum Gue jawab. nggak, kan, tapi kan tuh. Coba, lu kalau dipotong terus omongannya gimana? Ya tapi kan itu kan buat clickbait Ham, biar wah anjing ngobrolin apa nih. Tapi fullnya di YouTube, ke YouTube gitu loh. Maksud gua. Enggak juga. Kok nggak juga? Orang. Udah pasti clipper tuh tugasnya begitu. Ulat, wah potongan video seru juga, mau lagi ngobrolin tentang ini nih. Coba gitu Pak, gue pengen tahu fullnya Coba kayak apa. coba kita di obrolan kita di episode hari ini kita bikin orang kalau ngeklip itu yang pedes-pedes, yang serem-serem, bisa digoreng-goreng. Apa kita mau bahas apa berarti? Menurut gue ijazah Jokowi belum tentu asli. Sampai itu ada di pembuktiannya. Oh, emang itu belum terbukti. Dia kan lagi dalam proses terus. Udah berapa tahun belum negara ini kelar. cuma ngebahas sertifikat ijazah asli atau enggak. Nih, gue juga punya ijazah. Gue cuma butuh membuktikan 3 detik gitu ijazah gue asli loh. Iya sih. Tapi Dan- yang maksudnya kan Pak Jokowi juga udah pernah speak up, takutnya disalahgunakan kalau misalkan Oh, di-upload itu. Tapi ngomong-ngomong pas soal Pak Jokowi gue jadi inget sih. Kenapa? Dia belakangan lagi rame soal dia tuh yang mukanya tuh kayak orang sakit. Emang lagi sakit? Dia sakit apa sih? Tapi kayaknya kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kayaknya kulit men. Kan Pak Jokowi juga udah nggak muda Ham. Iya juga sih, cuman kan kalau coba lu bayangin penyakit kulit ya kan, dan itu masih belum pasti. Kira-kira kenapa ya dia bisa terkena itu ya gitu? Penyakitnya udah pasti, guanya yang belum tahu sampai sebegitunya. Makanya gua bilang correct me if I'm wrong, setahu gua kayaknya kulit. Tapi yang di muka doang, apa sebadan-badan? Ya gua nggak tahu, kan gua bukan orang forensik. Tapi orang masih hidup, nggak perlu di forensik anjing. Orang masih ada. Itu, nah kayak gitu-gitu nih di klip tuh, di klip sampai situ dulu tuh, ya kan set. Bisa. Wah, maksudnya apa nih ngomong begitu? Ente belum nonton fullnya. Iya, Sama kayak gitu. klipnya ini tuh kemarin Panji Pragiwaksono di Mensrea. Ya kan? Ya. Kan kacau tuh. Banyak orang ngeklip doang. Sampai ada forum di, kalau gua nggak salah, TV One. Ya kan, ngundang, ternyata narasumbernya belum nonton full. Oh. Itu gunanya nonton full, tapi kita juga butuh rage dari para clipper buat clickbait. Berarti tugas clipper adalah bikin clickbait untuk menggoreng-goreng topik yang kita bahas gitu. Salah satunya. Oh, berarti kalau misalkan gitu kita dapat clipper dari mana? Berarti ini obrolan udah lebih dalam lagi soal clipper nih. Ya lu hire orang, makanya kan gue bilang Ham, mungkin kalau misalnya kita belum bisa hire orang, kita bikin dulu sendiri. Lu bikin apa? Gue jadi clippernya, gue jadi konten kreatornya, semuanya gua, apa-apa gua. Kenapa gitu? Siapa orang Aklen yang temennya Bang Arab? Ada? Pepe, Bukan. Rimi Panda. Bukan, dia orang depan layar siapa ya? Oh, depan layar. Denny Sumargo. Temennya Arab. Itu Deddy Kobusier. Dia temen, oke, tapi Aklen, siapa ya gitu. Dia ngeklip dirinya sendiri juga, siapa ya? Oh, rambutnya agak mangkok gitu. Oh, rambutnya agak. Agak mangkok. Sekarang diwarnain siapa ya namanya? Dia Aklen dia. Aklen siapa? Aklen. Kiki Narendra. Bukan. Kan dia pernah ke Aklen. Enggak, tapi dia part of, bukan yang main doang. Aduh. Oh. Orang malas nonton begini, disuruh tebak-tebakan, ada 1 menit lu. Karena udah pakai nggak bener, gue bilang temennya orang depan layar, namanya Rimi Panda. Ya kan tebak-tebakan. Kalau langsung jawab apa namanya question and answer. Gue bukan bilang ini adalah tebak-tebakan, gue bilang siapa ya Ham? Niko Juniors. Bukan Jot. Bukan. Lah, yang rambutnya mangkok gitu doang. Selebihnya nggak ada. Selebihnya rambutnya piring. Coba. Kok piring rambutnya? Enggak ada. Dia punya cewek. Lah, Niko punya cewek. Yuka Rambutnya berarti Yuka. mangkok. Lu ngatain rambutnya jelek. Dia sempet rambutnya mangkok waktu buat film, kan dia bikin film tuh. Akun dia rambutnya Sempet kan, bukan sehari-hari ya. Yang di kepala gue mah yang sehari-hari. Iya, rambutnya mangkok. enggak, dia sempet doang, sekarang udah enggak. Dia kan ini, apa namanya, di TikToknya dia ngeklip diri dia sendiri. Padahal kan dia udah kaya. Ya itu dia mah, itu tuh. Dia aja yang udah kaya, duitnya dari maraton kemarin kan pasti cair banyak banget. Dia tuh ngeklip diri dia sendiri, lagi streaming, lagi di. NPD berarti dia Oh ngapain? NPD, lapar dong berarti. Dia ngeklip diri sendiri. Dia kalau bukan narsis kenapa?
Kalau bukan karena itu. Itu kan buat nge-engage buat nge-engage kontennya dia, sosok dianya, biar orang tuh tahu dia bukan ini antek-anteknya Arab nih. Enggak, tapi dia juga punya persona gitu loh maksud gua. Berarti ada bagusnya kalau misalkan kita bikin persona kita masing-masing gitu, biar nanti pas ketemu, oh ini abang yang ini abang yang ini. Udah ketemu, personanya udah ketemu. Gua selalu nggak setuju sama omong kosong lu nya kosong, guanya bener, segampang itu aja. Emang itu persona gua? Lu selalu, nah ini gue bilang, gue kenal lu kan gak sehari 2 hari, udah setahun 2 tahun. Lu tuh selalu pengen jadi orang yang ngelit, yang mimpin, yang ngebawa. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya lu belokin kita. Karena kan ini sama interview jelas-jelas gue yang harus lead obrolan ini maunya kemana sesuai kemauan gue. Tapi lu selalu bantah poin-poin gua. Apa hal yang gue bantah? Dari tadi soal Clipper gue oke-oke aja, setuju, oh bagus Clipper. Tapi lu nggak terima. Gue konten kreator juga, gue ngeklip juga, gue mikirin pertanyaan juga. Ya emang Yuka ngedit siap, mungkin dia punya editor. Cuma maksudnya di platformnya dia, bukan yuka.clipper, enggak. Yuka Theo. Dia nge-clip dia sendiri gitu. Maksud gue kan kita kan Dia kapitalis, berarti pengen ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. nggak salah. Salah dong kalau kapitalis. Enggak lah. Nggak apa-apa lah. Dia pengen untung sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa lah. Dia lapar berarti, bagus. Berarti ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya di atas tersiksanya rakyat tuh sebenarnya nggak apa-apa. Gitu, itu beda lagi lah. Kan kalau Yuka cuma buat konten, kalau yang kayak gitu-gitu mah kan tikus-tikus kantor. Yang kayak Lu tau sebutan Londo Ireng nggak? itu apa itu? Gue baru tau sebutan Londo Ireng. Londo Ireng. Itu dari mana? Apa tadi gue nonton? Tuh. Lu nontonnya full atau setengah-setengah? Gue nonton full, enggak, videonya tuh bukan ngebahas Londo Ireng tuh apa, enggak. Tapi dia menyebut kata Londo Ireng. Yang dimana artinya adalah Londo ya kan, berarti London. Iya. Ireng hitam. Berarti tandanya orang London hitam. Itu enggak dong, bener gak? Enggak, bukan. Kan, nah, udah ketemu personanya kosong. Bukan. Pasti kosong. Bukan. Apa Londo Ireng? Londo Ireng itu adalah kayak pribumi yang menjilat. Ini terjadi dulu kayak misalkan negara lu dijajah. Iya. Misalkan mana negara dijajah, misalkan Malaysia dijajah sama Inggris. Iya. Nah, orang-orang pribumi Malaysia ini menjilat orang Inggris untuk dapat keuntungan dia sendiri. Oke. Jadi kayak apa ya? Bukan penjahat, apa sih sebutnya? Penjilat aja. Pengolah aja kan? Iya, dia pengolah handal biar dia dapat keuntungan, tapi rakyat-rakyat lainnya kan tersiksa. Oke. Yang dimana menurut lu itu salah atau enggak? Kalau dia menjilat terus dia bikin semua rakyat pribuminya jadi untung, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kebanyakan Londo Ireng, ini gue nggak tahu ya ada komunitasnya apa enggak. Komunitas Londo Ireng? Iya, organisasi atau apa, kan nggak ada yang tahu. Enggak, ini sebut enggak Londo Ireng ini dari mana dulu deh? Dari mana dulu deh? Masa tiba-tiba ada komunitinya, komuniti Londo Ireng, terlalu aneh lah. Ya enggak, kan gue bilang itu sebutan. Enggak, lu dapetin dari mana dulu? Gue dari nonton YouTube. Tuh. Kan salah. Source-nya dari mana sih? YouTube-nya siapa? Udah gitu aja. Gua nggak mau dengerin lu terlalu jauh lagi. Kalau ujung-ujungnya kosong, gua udah males. Ini beneran ada sebutan namanya Londo Ireng. Gue nonton YouTube namanya Faris Gamal. Lu buka sekarang di HP lu, namanya Faris Gamal. Dia itu adalah konten kreator, isinya ngebahas, ada banyak yang dia bahas, tapi salah satunya dia sempat menyebut namanya si Hanif bego banget ya. Masa dia ke atas nama. Tolol banget dah. Afani. Anifa. Afani. Londo Ireng. Bukan Londo. Ya coba lu cari, kalau lu aja researchnya di TikTok anjing. Biar cepet nih Londo Ireng itu Londo Ireng itu apa? Ada gitu aja. Nah dia ini gue bahas dia nih. Nih dia. Oh dia si calon wali kota. Iya benar tuh. Dia gue nontoninnya. Oh Bro Gamal ya. Boleh. Dia sabi. Gue nonton dia menyebut ada Londo Ireng, dan sepemahaman gue dari obrolan yang itu. Nah, jadi menurut lu gimana tren rambut yang bagus di tahun 2026 ini? Warrior cut. Oke, betul. 1 poin buat Anda. Enggak, bukan kuis. Enggak. Kenapa? Ini kita lagi ngobrol. Terlalu lompat. Orang biasa tuh kalau dalam sebuah obrolan atau talk show, biasanya tuh ada kuis di tengah-tengahnya kan? Enggak terlalu lompat lah. Lu baru pengen ngetis ke gue tentang Londo Ireng dan tiba-tiba lu lempar 2006
rambut yang bagus, rambut apa? Lu Enggak, gue nggak mau. salah lagi. Kenapa nih? Lu semakin kesini emosi lu semakin naik, semakin tinggi, lu tuh semakin tenang. Lu kan semakin tua. Ya makanya gue selalu nolak buat lu tiba-tiba. Nah, gue makanya selalu malas kalau misalkan lu mau bikin konten karena gue tau gue selalu diginiin. Ini tuh nge-trigger darah tinggi, Ham. Lah, Gue bagus. udah selalu malas tapi selalu lu langsung tempel kamera, tek mulai. Balik lagi di hamamin terus, balik lagi. Emang lu mau darah rendah? Ya enggak, tapi kan harus normal. Semua tekanannya harus normal. Darah rendah nggak bagus, darah tinggi juga nggak bagus. Lah kan kalau lu nih, sekarang lu marah-marah gini, ya kan gue harus tenang, gue harus jadi darah rendah. Tapi lu harus enggak tuh kan tuh darah rendah juga nggak bagus. Gue bilang berdiri tiba-tiba begitu kan aneh, udah aneh. Enggak, tapi kan yang pemicu gue bisa jadi kayak begini adalah lu. Maksud gue kalau misalkan gua kebakaran nih, lu jangan sok-sok tenang gue pademin asapnya, gue pademin. Padahal lu yang bikin gua kebakaran. Nah, Lu sok-sok mademin asap gua. ini banyak yang lu belum tahu di dunia ini. Ada banyak informasi yang nyampe ke lu tuh masih sedikit lah. Ini gue sebagai orang yang udah berkecimpung banyak di duniaan, Hah? gue pengen ngasih tahu info lu. Banyak orang di dunia yang dia ngacak-ngacak, terus dia datang seolah dia menjadi superhero, Oke. ya kan? Terus? Ya itu. Ya, nggak salah. Maksudnya bukan cuman gue doang yang seperti itu. Ada banyak orang di muka bumi ini yang mengacak-ngacak, lalu dia datang seolah-olah dia ingin menyelamatkan, dan padahal dia ingin mengambil keuntungan. Nah bedanya di sini gue belum nyampe ke keuntungannya. Nah. Gue masih rugi. Kalau misalkan lu udah mencapai keuntungan, itu sebenarnya kan itu nggak bagus loh. Nggak bagus. Itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Tapi ketika dia datengin benefit buat orang, makanya orang itu lakuin. Ini lu udah ngelakuin hal yang nggak bener, tapi nggak ngedapetin keuntungan dan lu lakuin 4 episode, anjing. Lah, ini Lu nggak promoin ini di TikTok, lu nggak promoin ini di IG story lu, lagi. segala macam klip-klipnya, lu cuman pengen gua marah doang. Lu salah lagi, lu salah tangkap lagi nih. Lu tuh belum tahu nih. Gue belum ngasih tahu blueprint atau project ke depan. Blueprint. Eh. Sekarang lu bawa blueprint, anjing. Jangan marah-marah. Tenang, gue nih mau ngasih tahu ke lu tapi lu marah-marah. Gimana mau nyampe informasinya kalau lu emosian? Ya, lanjut. Lu tenang aja dulu. Lanjut. Gue mau ngasih tahu blueprint gue nih ke depan gimana. Di episode keberapa gue nanti akan datengin Clipper ke sini, kita ngobrol sama Clipper. Udah aneh. Tadi lu minta gue hire. Peruntukan Clipper untuk ngeklip setiap obrolan dan juga konten kita, bukan datang sini diajak ngobrol. Namanya dia bukan Clipper lah, talent, anjing, aneh banget. Kan dia datang. Lu aja udah salah mengartikan sebuah klip, enggak? Lu aja nggak paham job desk, Ham. Dan lu bilang lu pengen jadi bos, lu pengen jadi direktur. Lu aja salah naruh job desk orang. Bos itu punya pandangan yang beda pasti daripada karyawan-karyawannya. Dia punya 5-6 langkah yang ke depan lah pasti. Ya kan? Itu yang gue lakukan. Mungkin sekarang Clipper emang belum jadi talent, tapi lu lihat mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin Clipper itu udah nggak ada karena mereka udah punya Clipper sendiri. Tuh kan, malah jadinya apa, nggak ada yang ngeklip kita. Karena semua Clipper lu datengin dan semua Clipper nyaman ada di kamera. Lah, bagus dong kalau begitu. Akhirnya kayak, wah lu membuka peluang buat Clipper. Nanti kalau misalkan dia diwawancara, di insert di segala macem, misalkan namanya Abdul Clipper Hamam, gitu keren loh, belum ada. Clipper diwawancara di insert. Ya coba insert silet apapun itulah, ya kan, liputan 6. Nama Clippernya misalnya siapa? Nama Clippernya. Aku tukang klip. Tuh, enggak. Kok enggak? Enggak, anjing, enggak. Tolol banget. Nama, gue bilang nama. Lu selalu Abdul. Tadi kan gue bilang Abdul. Aku tukang klip. Singkatannya disingkat. Aktulip. Apa sih? Enggak lah, Abdul ya. Abdul, udah Abdul. Yeah, Abdul aka aku tukang klip. Terlalu panjang. Di bawahnya. Kalau misalnya orang masih TV tabung, kepotong. Salah sendiri. Jadi cuman tuk klip doang. Kalau Abdul aja, Abdul. Ya, Abdul boleh. Di insert di liputan 6. Abdul, bawahnya kan pasti misalnya aktor, aktris. Clipper gitu. Nanti ditanya gimana diikutin kehidupan sehari-hari jadi Clipper. Karena di mana? Karena kita undang, karena obrolan kita ngebuka peluang lain. Sedekah daripada lu cuma melihara kucing, sedekah ke orang dekat. Kemana-mana sedekah tuh bisa ada banyak cabang. Clipper diundang di podcast.
Iya. buat ngomongin selama dia jadi Clipper. Iya. Ngomongin tentang misal dia adalah Clipper Hamam. Kenapa dia nggak ngundang Hamamnya langsung? Kan kita Udah kelar sampai situ udah kelar anjing. lagi. Udah Pemikiran lu cuman setahap itu doang, lu gak ngeliat ke depannya. Apakah seorang Hamam ataupun konten kreator lain mengerti rasa capeknya ngeklip nontonin berjam-jam motong? Belum tentu. Karena yang tahu rasanya jadi Clipper cuman Clipper itu sendiri. Lu jangan, nah ini lagi nih, lu belum tahu. Apa? Lu belum tahu. Pemerintah Spanyol. Kenapa? Pemerintah Spanyol. Lu tahu Donald Trump ingin membuka sebuah apa ya namanya ya? Bukan kegiatan sih, misi baru untuk membangun Gaza menjadi The sebuah New kota. Gaza. The New Gaza, ya kan? Yang ngedesain itu menantunya Menantunya, ya kan? The New Gaza. Pemerintah Spanyol bilang kita nggak berhak menentukan arah Gaza mau kemana. Yang berhak menentukan arah Gaza adalah Gazanya itu sendiri. Gazanya sendiri, Palestina itu sendiri. Yes. Iya kan? Nah, itu sama halnya kayak tadi soal Clipper. Kita nggak tahu rasanya gimana jadi Clipper karena yang tahu persis rasa jadi Clipper adalah Clipper itu sendiri. Tuh. Nih, enggak gini. Lihat. Udah kan terbukti kan obrolan ini siapa yang menang, siapa yang pintar karena emang gua ngelihat jauh ke depan, nggak cuman yang terlihat di depan mata. Yang gue heran adalah diri gue sendiri. Kenapa gue terus ngeladenin lu padahal gue tahu lu nggak berbobot. Gue selalu ngeladenin dari episode tuh, gue selalu ngeladenin keanehan lu. Sedangkan gue tahu itu nggak ada gunanya, lu akan terus motong gue. Lu mau tahu gunanya obrolan ini? Apa? Gunanya akan ada di episode selanjutnya. Tuh. Apa? Jadi abis ini gue bakal ngobrol lagi sama lu dan lu akan gue kasih tahu apa manfaat dari obrolan kayak gitu. Episode depan gue ganti muka gue sama manekin, anjing lu ngomong sama manekin gak mau gue, gila lu. Orang nggak tertarik banget. Udah episode 4 masih kayak begini konten tai dah.